brutal gitu kan. Siap. Kemudian mereka juga melakukan pelemparan gitu kan, pelemparan dengan anggota kita. Kita harus siap dengan tamengnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Bribtu Sumiati di podcast Duaja Polres Rokan Hilir. Apa kabar Sobat Duaja semuanya? Semoga pagi ini selalu sehat dan semangat dalam beraktivitas. Baik, dalam pelaksanaan podcast kali ini kita selalu menerapkan protokol kesehatan. Kita berjaga jarak, memakai face shield dan tidak berkerumun. Baik, Sobat Duaja, untuk tema kita pada pagi hari ini adalah garda terdepan dalam pelaksanaan tugas Polres Rokan Hilir. Baik, untuk pagi ini kita sudah kedatangan narasumber, yaitu Bapak Kasat Samapta Polres Rokan Hilir. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Apa kabarnya Bapak? Baik. Terima kasih Bapak. Baik Pak, ini kan kita mau menggali tentang Samapta Polres Rokan Hilir. Sebelum kita mulai, boleh Pak diperkenalkan dulu Pak kepada Sobat Duaja untuk perkenalannya Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya itu Edward, pangkat Inspektur 1, jabatan saya Kasat Samapta Polres Rokan Hilir. Sudah lama ya Pak jadi Kasat Samapta Polres Rokan Hilir Pak? Ya, saya menjabat sebagai Kasat Samapta lebih kurang dari bulan April ya, akhir April sampai September ini sekitar 5 bulan. 5 bulan ya, Pak. Kalau Samapta itu kan kita kenal dengan semangatnya ya Pak ya. Bolehlah Pak ya kita yel-yel dulu untuk Sobat Duaja di rumah. Baik, ya. Baik Pak. Ya. Samapta. Yes. Baik Bapak, ini kan tema kita pagi hari ini adalah garda terdepan dalam pelaksanaan tugas, yaitu khususnya di Polres Rokan Hilir. Bisa Bapak jelaskan kenapa sih Sat Samapta itu bisa disebut sebagai garda terdepan? Apa sih kelebihannya Bapak? Baik, yang dikatakan Samapta itu adalah garda terdepan. Samapta adalah dikatakan apabila ada sesuatu kejadian, misalkan itu unjuk rasa di perusahaan ataupun mahasiswa di kantor pemerintahan. Makanya Samapta ini berada di baris terdepannya, menggunakan pakaian dalmas untuk menangani unjuk rasa. Ya baik, berarti yang pakaian dalmas yang lengkap dengan atributnya itu adalah anggota Samapta ya Pak? Betul itu Pak Samapta. Berarti itu sebagai pimpinan langsung dari Samapta berarti sudah memperhatikan ya Pak ya? Sudah. Baik Pak, itu kan kalau Samapta itu ada yang memakai ada berpakaian lengkap, ada yang enggak, ada yang itu pemakaian itu tergantung apa sih Pak kondisinya? Melihat situasinya juga
kalau misalkan masanya sedikit brutal gitu kan. Siap. Kemudian mereka juga melakukan pelemparan gitu kan, pelemparan dengan anggota kita. Kita harus siap dengan tamengnya gitu. Tameng, kemudian juga dilengkapi dengan tali. Nah, tali itu gunanya untuk memukul ataupun untuk mendorong gitu kan, agar anggota ini tetap bersatu utuh dia. Seperti itulah. Siap, dia Bapak. ya. Berarti dalam pengembangan pengunjuk rasa harus tetap bersatu dan kompak ya Pak Iya, ya. Siap. Baik Bapak, itu kan masih dalam ini Samapta. Boleh Pak dijelaskan apa aja sih tupoksi, tugas, pokok, fungsi dari Samapta di Polres Rokan Hilir apa aja Bapak? Baik, tugas pokoknya adalah merupakan satu ya, turjawali ya, Siap Bapak. pengaturan, kemudian penjagaan dan pengawalan dan juga patroli. Seperti di penjagaan itu adalah penjagaan markas gitu kan. Nah, penjagaan markas ini setiap hari kita laksanakan, itu ada 3 personil. Mereka juga melayani masyarakat yang sehari-hari berurusan dengan Polres. Ke Polres seperti berkunjung, melihat dengan besuk dengan tahanan ya. Kemudian juga yang mengurus SKCK, begitu juga dengan ada panggilan dari Polres, misalkan dari reserse untuk ambil keterangan. Nah, ini juga kita lakukan prokes gitu kan. Ya, prokes itu, nah kita arahkan dulu si pengunjung untuk cuci tangan gitu kan. Kemudian juga setelah itu kita cek suhu tubuh gitu kan. Nah, setelah itu baru kita kalau memenuhi syarat suhu tubuhnya bagus, baik, untuk selaku bertamu ya kita izinkan masuk ke Polres dengan meninggalkan KTP ataupun kartu identitas lain yang bisa kita datangkan gitu kan. Nah, seperti itu pelayanan di penjagaan gitu kan. Kemudian juga melakukan patroli gitu. Nah, kita juga melakukan patroli roda 4, roda 2. Ya, sasarannya itu untuk Kamtibmas gitu. Ke pasar juga di swalayan ya. Itulah diantaranya tugas-tugas Samapta itu. Baik Bapak, ini kan tugas Samapta sepertinya banyak sekali ya Bapak. Terkait dengan personilnya, bagaimana sih cara Bapak memanage ini tugas Samapta nih dibagi di sini berapa personil, di sini berapa personil, dan waktu pelaksanaan tugasnya bagaimana cara Bapak menata dan mengelolanya Bapak? Ya, kita berapapun personil yang kita terima dari pimpinan ya, kita harus memanfaatkan dan kita bagi tugasnya masing-masing. Begitu juga di penjagaan itu 1 kali 12 jam ya, 1 kali 12 jam. Kemudian mereka juga ada 3 personil yang itu melakukan pelayanan di depan, kemudian juga melakukan patroli di lingkungan Polres, juga ke rumah pimpinan kita, Pak Kapolres, rumah Pak Waka dan asrama dan Mako Polres ini. Kemudian juga mereka juga kami siapkan juga untuk patroli pada siang hari, ada 3 personel juga itu melaksanakan patroli ke sekolah untuk penegakan prokes gitu ya. Kemudian juga melakukan patroli ke pasar, kemudian juga memberikan berupa bakti sosial, baksos, sembako kepada para pedagang yang jualannya ya sedikit terdampak karena COVID ya. Itu kita selalu setiap hari kita beri bantuan gitu kan. Baik, berarti setiap hari itu ya Pak ya, setiap hari selalu dilaksanakan itu, menempatkan sasaran itu, untuk menetapkan sasarannya itu yang menentukan siapa Bapak? Iya, sasaran itu kita tempatkan ya, kita mencari data dulu ya. Data kalau misalkan ini ada terdampak COVID gitu kan. Nah, nanti kita
koordinasi dengan Urkes gitu kan, kemana mau dikasihkan bantuan ini ya. Jadi sudah ada alamatnya masing-masing. Baik Bapak, berarti semua sudah terdata dulu baru kita biar tepat sasaran. Tepat sasaran gitu. Baik Bapak, sebelum kita lanjut, iya, kita ada suara berikut ini. Iya. Pak, mau kemana Pak? Gunakan hand sanitizer dulu Pak. Udah sehat saya, Pak. Tetap melaksanakan protokol kesehatan dulu kita Pak ya. Macam betul ya Bapak ini. Kita tetap mentaati protokol kesehatan Pak ya. Gunakan sanitizer dan lalu cek suhu Pak. Saya udah sehat, Pak. Nggak perlu lagi pakai gini, Pak. Ya itulah protokol kesehatan kita Pak. Kita jaga Pak. Baru Bapak bisa. Bapak mau kemana nih? Saya mau jenguk adik saya, Pak, di tahanan. Oh Pak, untuk besok tahanan kita tidak melayani Pak ya. Karena pandemi COVID-19 ini Pak, kita tidak memperbolehkan. Kalau secara virtual kita bisa Pak. Saya nggak mau tahu, Pak. Saya hari ini harus menjenguk adik saya, Pak. Maaf Pak, kita tidak bisa untuk melayani besok tahanan Pak. Dari mana jalannya, Pak? Kita sudah ada peraturannya Pak. Karena pandemi COVID-19 ini Pak, kita tidak bisa melayani besok tahanan. Itu adik saya, Pak. Ada apa ini Parut? Mohon izin Komandan, ini ada tamu untuk membesuk tahanan Komandan. Tapi saya larang Komandan. Bapak dari mana? Saya dari Tanah Putih, Pak. Tanah Putih. Maaf, kita orang apa? Biar gampang kita komunikasi. Kita Batak, Pak. Orang Batak? Olo. Oh iya. Karena begini ya. Di sini kan sudah ada aturannya. Ada keluarga ditahan? Ada, Pak. Ada. Siapa namanya? Namanya Rudi, Pak. Rudi. Sudah berapa hari ditahan? Sudah sekitar 4 bulan, Pak. 4 bulan. Bapak sudah pernah jenguk? Belum, Pak. Belum, baru sekali ini? Baru sekali ini, Pak. Rindu kali saya sama dia, Pak. Saat ini Polres Rokan Hilir tidak lagi membesuk tahanan dengan secara langsung, namun Polres Rokan Hilir melayani dengan secara virtual, yaitu pembesuk datang kemudian melaporkan atau memberitahukan maksud dan tujuannya kepada petugas jaga. Yang kedua itu pembesuk memberikan barang bawaannya untuk diperiksa oleh petugas jaga. Kemudian pembesuk ingin menitipkan barang bawaannya berupa makanan atau pakaian untuk yang dibesuk, dapat menitipkannya kepada petugas jaga untuk diantarkan. Selanjutnya pembesuk diarahkan oleh petugas jaga ke ruang SPKT. Kemudian petugas SPKT melayani dan mempersilahkan si pembesuk duduk pada tempat yang disediakan. Petugas SPKT mempersiapkan perangkat untuk virtual dan menghubungi tiket taksi. Selanjutnya pembesuk melakukan komunikasi dengan yang dibesuk. Hari besuk secara virtual Senin dan Kamis. Waktu untuk membesuk tahanan secara virtual diberikan selama 10 menit secara bergantian. Paham Bapak? Paham, Pak? Nah, jangan marah-marah lagi ya. Iya, Pak. Maaf, Pak. Semua ada aturannya Pak ya. Oke, ya, silakan lanjut. Setelah ini yang tiket lanjut ke SPKT. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Ya, cukup, Pak. Cukup? Cukup, Pak. Ya, udah paham ya? Paham, Pak. Oke, terima kasih ya. Ya, Pak. Baik Bapak, kita sudah kembali lagi. Tadi sama-sama kita sudah saksikan bagaimana prosedur masuk ke Polres Rokan Hilir dan besuk tahanan. Kalau tidak salah itu ada Bapak juga ya ditayangkan tadi ya Pak ya. Baik Bapak, untuk lebih jelas lagi, boleh nggak Pak Bapak jelaskan lagi bagaimana sih Pak prosedur masuk untuk besuk tahanan di Polres Rokan Hilir Bapak? Baik, kita sudah membuat suatu inovasi dari pimpinan ya untuk pelayanan khusus untuk yang membesuk atau menjenguk tahanan yang ada di Polres. Itu sudah kita siapkan di penjagaan. Saat ini sudah di-take oleh ruang SPKT yang pada saat mereka ataupun keluarga si korban ataupun keluarga si pelaku yang ada di tahanan ingin berkunjung, kemudian mereka harus melapor dulu ke penjagaan kita. Penjagaannya Bapak. Kemudian dari penjagaan kita baru kita arahkan kalau mereka ada berupa membawa barang-barang seperti makanan ataupun pakaian dan lain-lain, itu semua kita periksa. Ya, kita periksa dulu, kemudian kita titipkan dulu di penjagaan. Ya, dititipkan dulu.
Apabila mereka mau kontak langsung dengan tahanan yang di dalam, ya tentu kita bawa mereka ke ruang SPKT dengan secara virtual, dengan menghubungi ke tahanan kita, ke Tahti. Nah, mereka langsung itu. Kalau boleh tahu sekarang tahanan di Polres Rojo ada berapa ya Bapak? Ya, tahanan saat ini ada lebih kurang 88 orang ya. 88. Iya. Jadi setiap hari ada saja ya Pak Iya, yang ada. berkunjung. Setiap hari itu ada yang berkurang, ada yang bertambah. Kemudian pengunjungnya setiap hari. Ya Bapak. Terkait itu tadi Pak, terkait virtual tadi, apakah itu dibatasi waktunya atau bagaimana Bapak? Ya, kita memberi waktu lebih kurang 10 menit ya. Karena kita beri kesempatan juga kepada yang lain nanti untuk melakukan virtual ya dengan keluarga yang ada di tahanan. Kapan aja kita sudah siapkan setiap hari Senin dan Kamis. Nah, itu kita berikan kesempatan untuk besok dengan secara virtual. Baik, berarti harinya cuma hari Senin dengan Kamis ya, Baik. Kamis dan Selasa ya Pak. Iya. Dan itu pun hanya boleh secara virtual. Betul. Baik Pak, ini kan kadang masyarakat yang datang itu kan karena gejolak rindu Iya. atau rindu dengan tahanannya. Iya. Kadang dia menolak Iya. untuk melakukan virtual dan ingin bertatap muka secara langsung. Bagaimana kalau dia memaksa? Itu tindakannya bagaimana sih Bapak? Ya, itulah kita sebagai garda terdepan ya. Siap, Pak. Kita juga kadang-kadang menampung aspirasi masyarakat itu berbagai cara kan itu ya. Awal keinginan mereka ingin ketemu dengan keluarganya, kemudian kita batasi ya. Siap, Pak. Nah, kita beri penjelasan dengan baik gitu kan, dan tidak melakukan berbahasa-bahasa yang kurang berkesan gitu kan. Nah, kita berikan penjelasan yang baik ya. Aturan yang ada sekarang ini seperti ini gitu, berkaitan dengan adanya penyebaran COVID. Inilah kita beri pengertian kepada mereka. Alhamdulillah ya, semuanya itu yang berkunjung ke kita alhamdulillah menerima dengan baik gitu Ibu ya. Karena penyampaian dari petugasnya Iya, yang humanis ya betul. Bapak. Saya yakin sama Polres Rokan Hilir Iya, orangnya terima kasih. humanis dan Iya. ramah ya Bapak ya. Iya. Baik Bapak. Iya. Ini kan Pak, anggota Samapta itu kan tugasnya selalu di lapangan ya Pak Iya. ya. Ada yang objek vital, Iya. itu penjagaan, Iya. dalmas, semuanya itu punya risiko yang sangat besar. Besar, Ya iya. Pak ya. Terus bagaimana sih Pak perhatian Bapak kepada anggota-anggota Bapak itu, sementara mereka kan punya Ya. tanggung jawab yang sangat besar juga di lapangan, bagaimana Bapak? Ya, salah satu ya saya berikan dorongan semangat terus ya. Ya, kita di BUMN yang jauh dari Pak jangkauan saya, setiap saat saya memberikan dorongan dan motivasi dan mengawasi mereka. Pada pagi hari saya selalu memberikan motivasi, harus bersemangat nih ya, semangat kerjanya gitu kan. Kemudian juga mereka dibekali oleh senjata api ya. Senjata api ini saya setiap sorenya itu saya tetap monitor pengawasannya ditaruh di mana ya. Kemudian jam berapa mereka harus kembalikan ke dititip di polseknya gitu. Nah, seperti itu. Kemudian juga yang melaksanakan piket itu juga saya pantau terus setiap hari. Kemudian pada malam hari juga saya beri motivasi ya. Saya berikan itu khusus yang piket, saya berikan minuman untuk inilah Baik, berarti penyegar. ada pudingnya anggota juga ya Iya, Pak saya ya? beri itu satu setiap malam saya kasih teh jahe ya. Biar mereka juga imunnya kuat ya. Ya seperti itu. Baik Bapak, berarti Bapak termasuk Iya. pimpinan yang memperhatikan ya Bapak. Terima kasih Iya. Bapak. Iya. Baik Bapak. Sejauh ini saya lihat Polres Rokan Hilir itu untuk Satsamaptanya itu banyak sekali inovasi dan Iya. kegiatannya, di mana-mana ada saja Satsamapta ya Pak ya. Iya. Untuk sampai saat sekarang ini inovasi Satsamapta itu apa aja sih Pak? Ya, sebenarnya kita minta pasti ini
banyak ya, tapi salah satunya program kami itu pelayanan tentang prokes ini juga, masalah penanganan COVID-19 kayaknya terutama itulah ya. Siap, Bapak. Kami akhir-akhir ini pada bulan Mei ya 2021 kemarin kami sudah membuat suatu rancangan inovasi, yaitu merupakan motor pintar. Ya motor yang iya. yang biru ya Pak Iya. ya. Motor pintar ini dilengkapi dengan alat semprot untuk menyemprot di rumah-rumah ataupun kantor yang terpapar COVID. Nah, ini itulah tugas kami. Kalau misalkan ada yang terpapar COVID, kami datangi ke rumah mereka, kami izin untuk melakukan penyemprotan disinfektan. Nah, itulah salah satu motivasi inovasi kami. Baik Pak. Iya. Berarti Sabara memang betul-betul garda terdepannya Pak ya, sampai Iya. mendatangi Siap. yang terkena positif COVID pun adalah Iya. Satsamapta, berarti mereka harus punya fisik yang kuat ya Bapak. Iya. Baik Bapak, ini kan dalam pelaksanaan tugas kan Pak, Satsamapta itu sering mendapat penekanan. Iya. Baik Bapak, apa saja sih Pak penekanan Bapak kepada mereka sebelum mereka berangkat pada awal bulannya dalam pelaksanaan PAM-OPID atau tugas yang lainnya? Ya, terutama sekali ya penekanan saya pada pagi hari ya, saya memberikan semangat pada mereka. Ya harus melengkapi semua yang harus kita persiapkan untuk melaksanakan tugas ya. Pagi-pagi sudah bangun ya, kemudian juga mempersiapkan diri apa kelengkapan yang harus kita bawa dari rumah ataupun dari kelas lainnya, agar kita siap siaga dan siap segalanya gitu kan, menghadapi tantangan dan rintangan ya. Ya. Baik Bapak, Iya. tidak terasa waktu Iya. kita sudah habis ya Pak. Terima Iya. kasih Bapak Iya. sudah berkenan hadir di Terima podcast kasih, Bu. kali ini Pak. Semoga sehat selalu. Iya, terima Baik kasih. Sobat Dua Aja di rumah, terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Jangan lupa saksikan terus podcast Dua Aja setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 9 pagi. Semoga Sobat Dua Aja di rumah selalu sehat, tetap patuhi protokol kesehatan, ayo vaksin, dan semoga pandemi segera berakhir. Saya Amin. Brito Sumiati pamit undur diri dan salam presisi. Ya.